Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullahu atur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Hadirin sidang Jumat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, khutbah kita berjudul kerukunan hidup dalam beragama. Mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala as-samsa diya wal qamara nura wa qaddaratun manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufaddilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, dialah Allah yang menciptakan matahari itu bersinar, dan dia pula yang menyebabkan rembulan itu bercahaya, dan dia pula yang menetapkan nazilah-nazilah, tempat beredarnya planet-planet itu. Apa gunanya sinar matahari dan apa gunanya cahaya rembulan? Agar kamu dapat membuat perhitungan tahun. Allah menciptakan semua ini untuk orang-orang yang mau mengetahui. Saudara yang berbahagia, surat Yunus surat 10 ayat 5. Saudara, jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada dua perhitungan tahun. Satu yang disusun berdasarkan sinar matahari, yang kedua yang disusun berdasarkan cahaya rembulan. Yang disusun berdasarkan sinar matahari disebut dengan tahun Samsiah, tahun matahari. Bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani menyebutnya dengan tahun Tuhan. Kenapa tahun Tuhan, saudara? Karena dahulu ketika pemuka agama Nasrani mengadakan konsili di Nikea, semula ingin mencari siapa yang tahu tanggal berapa dan di mana Nabi Isa dilahirkan. Seluruh negeri, seluruh dunia hadir di situ. Tapi ternyata tidak satu pun yang tahu. Sementara sudah berkumpul. Akhirnya daripada sia-sia, maka ditetaplah kan, mari tetap lanjutkan pertemuan, dan akhirnya disepakati apa? Kalau matahari menerangi bumi, ajaran Yesus juga menerangi bumi. Karena itu setiap yang berbau matahari adalah Tuhan. Tahun matahari, tahun Tuhan. Hari matahari, hari Tuhan. Saudara yang berbahagia, kita hormati keyakinan mereka.
kita hormati. Tapi tidak harus dengan kita nyemplung ke dalamnya. Dan mereka juga tidak memaksa kita untuk ikut mereka. Alangkah sayangnya, saudara, sebagai ungkapan toleransi hidup beragama, lalu datang sana rame-rame ngaji, salawatan, kemudian nyanyi-nyanyi bersama, di ujungnya bersalaman sambil mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran Tuhan Yesus. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu saudara, ini persoalan akidah kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita salah, kalau rusak akidah kita, maka rusak ibadah kita. Kalau salah akidah kita, tempat kita akan berpindah dari dalam Islam kepada keluar Islam. Na'udzubillahi min zalik. Saudara, kalau ada yang tidak satu faham, tidak pantangan dengan hal ini, kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu bertempur, berperang, tidak perlu. Mari kita saling hormati pemahaman masing-masing. Kita sesama muslim, kita harus membentuk ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya ukhuwah Islami, tapi juga ukhuwah wataniyah. Bukan hanya ukhuwah wataniyah, tapi juga ukhuwah ukhuwah persatuan sesama manusia. Basariyah, ukhuwah basariyah. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu saya menghimbau kepada saudara-saudaraku yang berbeda paham dalam ini, ya, ingat persatuan itu sangat penting. Kita sangat membutuhkan persatuan. Kalau kita berbeda paham, ya nggak apa-apalah, kita saling menghormati. Tapi kalau menurut saya, agar kita tidak meleset, saya menghimbau, tolong bedakan antara persoalan teologi dengan persoalan sosiologi. Teologi itu menurut Islam disebut dengan akidah. Sosiologi itu ada ilmu kemasyarakatan yang kita sebut dengan hablum minan nas. Jangan kau alamatkan persoalan akidah kepada hablum minan nas. Jangan, akan rusak akidahmu. Jaga dengan baik, akan rusak ibadahmu. Jangan kalau kau alamatkan persoalan sosiologi, persoalan kemanusiaan kepada akidah atau teologi, maka Anda akan berkata semua agama itu sama. Na'udzubillahi min zalik. Ini tolong yang sepaham, ya, tolong pegang ini erat-erat nih. Pegang erat-erat. Jangan kau campurkan persoalan akidah dengan soal hablum minan nas. Jangan kau alamatkan masalah akidah kepada persoalan hubungan sesama manusia. Saudara, karena itu kita harus bersikap lakum dinukum waliyadi. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku tidak akan mengganggu kamu dan kamu jangan mengganggu kami. Baik ganggu secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Mari kita saling memahami, bukan menghormati. Al-Quran tidak mengajarkan kita menghormati mereka, keyakinan mereka. Silakan kita fahami saja. Ya, artinya memaham di sini, oh dia beribadah sesuai dengan kehati-hatian. Ya, kita harus maklum hal itu. Silakan.
kita enggak boleh ganggu. Ya, bahkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah harus kita jaga, tetap kita kembangkan. Misalnya saudara berjalan, naik motor, anak naik mobil, tengah jalan melihat tetangga baru keluar dari gereja, dia jalan kaki, tawarkan tumpangan dia. Walaupun kau tidak seakidah, tapi dia manusia. Dia juga punya keyakinan. Walaupun berbeda dengan kita, tidak membuat kita memusuhi dia. Sebagai tetangga, dia juga punya hak. Sebagai satu bangsa, dia juga punya hak terhadap kita. Sesama manusia juga demikian. Bukankah Rasulullah SAW berpesan ketika melepas panglimanya mau pergi berperang? Pesan Rasulullah, jangan kau ganggu pendeta yang beribadah, jangan kau bunuh binatang ternak, jangan kau tebang pohon yang berbuah kecuali sekedar untuk kebutuhan. Masya Allah, Islam. Kalau Islam yang berkuasa di dunia ini, aman dunia, aman. Jangan coba-coba kau orang berkuasa, penguasa di sini misalnya, lalu kau menzalimi orang-orang yang tidak seagama dengan Islam, tidak mengizinkanmu untuk melakukan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak, dosanya sama dia menanggung dosa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Karena itu sudah isyhadu bi anna muslimun, menyatakan dirimu bahwa seorang muslim. Menyatakannya saudara bukan teriak, ya, bukan teriak, tapi sikapmu harus yang Islami. Kita boleh tidak seagama, tapi kita sesama makhluk Tuhan. Kau peduli kepada seekor anjing saja, Masya Allah. Seorang pelacur saudara peduli kepada seekor anjing yang kehausan, dilaporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tempat wanita itu di surga. Masya Allah, itu Islam. Tapi persoalan akidah, jaga baik-baik. Saudara, mari kita sejenak melihat sejarah manusia bertuhan. Saudara, ketika para nabi dan para rasul itu sampai kepada umatnya, ditemui umatnya telah bertuhan. Ketika Nabi Ibrahim sampai kepada umatnya, ditemui umatnya telah bertuhan. Ketika Nabi Musa sampai kepada umatnya pun ditemui umatnya telah bertuhan. Dan ketika Rasulullah SAW sampai kepada umatnya pun ditemui umatnya telah bertuhan. Saudara, yang dipertuhan oleh manusia saat itu batu, pohon kayu, manusia. Padahal saudara, sampai hari ini batu itu tidak pernah dia tahu bahwa dia dipertuhan oleh manusia. Sampai hari ini apakah yang disebut dengan Tuhan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak pernah dia tahu. Belum pernah dia tahu bahwa dia dipertuhan oleh manusia. Sampai hari ini pohon kayu yang besar yang kau sembah-sembah itu, belum pernah dia tahu bahwa dia kau pertuhan. Dan sampai hari ini saudara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan kepada umatnya agar dia diangkat sebagai Tuhan manusia. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat.
Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Bukan batu, bukan kayu, bukan manusia, bukan prestasi sains dan teknologi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, surat Al-Baqarah ayat 21. Pada ayat lain Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qauluhum bi afwaihim. Artinya orang Yahudi mengatakan Uzairu itu putra Allah. Orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah ucapan mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Surat At-Taubah ayat 30. Saudara yang berbahagia, kan itu saudara, yakinlah dengan apa yang sudah kita anut. Islam adalah agama yang diridai Allah. Genggam itu, peganglah erat-erat. Tapi ingat, la yukallifullah, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama. Walaupun dia pembantumu, walaupun dia pegawaimu, walaupun dia budakmu, jangan kau paksa dia untuk masuk Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Enggak boleh kau maksa. Kalau kau bimbing boleh, tapi jangan kau paksa. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara, agar kita selamat dunia akhirat, mari kita saudara, mari kita berpegang dengan teguh kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Al-Hadis. Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan pertama dan utama kita. Baca Al-Quran, hiasi lidahmu dengan Al-Quran, hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu setiap hari kau baca Al-Quran, one way one juz, satu hari satu juz. Kalau tidak mampu setengah juz, nggak mampu juga, ya mungkin 20-25 ayat, nggak mampu juga, semampu kamu. Tapi jangan kau lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, dari sekian banyak suara yang terdengar di rumahmu, harus terdengar suara Al-Quran. Hiasi keluargamu dengan Al-Quran. Bimbing anak-anakmu. Kalau anakmu ada yang tidak lulus S1, S2, S3, tidak akan menyebabkan engkau masuk neraka. Tidak. Kau tidak akan ditanya. Malaikat tidak akan menanyamu, kenapa anakmu gak lulus S1 aja gak lulus. Gak akan ditanya. Tapi kalau anakmu tak kau ajarkan Al-Quran, tak kau ajarkan salat, ya, tak kau ajarkan Islam, ini yang akan memuluskan jalanmu ke neraka. Karena itu saudara, ya, baca Al-Quran, bimbing mereka, jadikan anak-anak kita tahfiz Al-Quran. Kalau kita yang sudah tua mungkin sudah tidak mampu lagi, gak apa-apa. Tapi kita punya program. Aku memang sudah tak bisa,
tapi anakku, cucuku harus ada yang hafiz Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran, tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Lanjutkan, jadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan hidupmu. Oh, sudah tiap hari baca Al-Quran lalu sudah bangga, sementara perilaku masih jauh dari tuntunan Islam, masih pelepotan sana sini. Karena itu jangan berhenti di situ. Jadikan Al-Quran, As-Sunnah atau Hadis sebagai tuntunan hidupmu. Apa persoalanmu? Kau cari dalam Al-Quran. Tanyakan kepada Al-Quran. Apa tuntunan menurut Al-Quran? Sangat lengkap, sangat mudah. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini menjadi satu pencerahan bagi kita. Kita bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan hidup ini untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Semua fasilitas yang kita butuhkan Allah kasih cukup kita semua. Ya, tadinya kita mati, kemudian Allah hidupkan. Setelah hidup, dihidupi. Setelah dihidupi, dikasih rezeki, dikasih anak, dikasih istri, dikasih pekerjaan, dikasih semua. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah kaki kita, kaki itu adalah untuk beribadah. Allah kaki kita, otak. Ketika kau lahir, kau memang sudah membawa otak, tapi belum bisa berpikir. Kemudian Allah kasih kemampuan berpikir sehingga lama-lama kau makin cerdas. Kau menjadi intelektual, kau menjadi saintis. Siapa yang memberikan kecerdasan itu? Allah. Untuk apa Allah kasih kita? Untuk beribadah kepadanya. Karena itu kecerdasanmu coba pergunakan untuk membangun Islam. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikr hakim wa taqabbala minni wa bikum talatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribul qatil hajat. Allahumma ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah, selamatkan bangsa dan negara kami ya Allah, selamatkan kedua orang tua kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan tempat kami bekerja yang memberikan kehidupan dan melanjutkan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, lepaskan bangsa ini dari COVID yang
mengancam kesehatan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa ad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar.